Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Semoga pada ibadah kali ini kita selalu diberi kesehatan, kelancaran dan juga keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai falsafah Jawa, ya, mengenai syarat seorang pria itu supaya disukai oleh wanita. Ya, apa saja syaratnya dan bagaimana menurut falsafah Jawa ini. Namun, karena video ini sangat panjang, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, nanti akan saya bagi menjadi 3 bagian. Nah, jika Anda penasaran dengan isi topik kali ini, ya, silakan bagi Anda yang belum subscribe, silakan Anda subscribe terlebih dahulu supaya pada update video selanjutnya pada part 2 dan part 3 Anda tidak ketinggalan dan juga tidak terputus informasi mengenai falsafah Jawa ini. Ini sangat penting untuk Anda bagi seorang pria yang ingin menjadi pribadi yang disukai oleh wanita, bahkan ingin dinikahi oleh wanita. Nah, ya, saya awali. Siapa yang tidak mau menjadi pria idaman? Ya, rasanya menjadi pria idaman wanita adalah salah satu aspirasi yang dikejar oleh para pria pada umumnya. Dan ini secara menyeluruh, gitu. Nah, berbeda dari pria yang lain, pria idaman tidak perlu capek-capek mengejar ataupun ngarep pada seorang wanita. Tidak perlu kita selalu berharap pada wanita. Ya, Anda hanya tinggal memilih dan fokus pada wanita yang sesuai kualitasannya, ya, kualitasnya sesuai dengan kriteria Anda saja. Ya. Namun agar bisa menjadi pria yang diidamkan para wanita, tentu Anda harus terlebih dahulu mengetahui kualitas-kualitas dari tipe seorang pria idaman. Ya, seperti apa tipe seorang pria idaman yang wajib dimiliki, ya, ketika Anda hendak ataupun ingin disukai oleh wanita. Nah, dalam falsafah Jawa, dasar untuk menjadi pria idaman harus dapat memenuhi kata yang tersurat, ya, di dalam sebutan pria, ya, PRIYA, ya, pria. Nah, dan pada part yang pertama ini, pada video yang pertama ini, bagian yang pertama ini, saya akan mulai dari huruf P, ya. P di sini diartikan menjadi pakarti atau pekerti, ya, dalam bahasa Indonesianya, pekerti. Nah, dari kata ini sudah tersirat dalam tembang syair Mijil, ya, tembang Jawa syair Mijil. Nah, yang mana bunyinya adalah dedalane guna lawan sekti, kudu andhap asor wani ngalah, dhuwur wekasane tumung kula yen dipun dugani, ya, bapang den simpangi, ana catur mungkur. Nah, bagi Anda yang mungkin bisa menembangkannya, ya, nanti bisa ditembangkan sendiri karena mohon maaf saya belum terlalu bisa menembang, namun saya mengerti makna dan artinya. Nah, dan bagi Anda, tenang saja, bagi Anda yang tidak mengerti artinya, akan saya jelaskan satu persatu, ya. Syair yang pertama, ya, dedalane guna lawan sekti, ya, itu memiliki arti ataupun syarat mengenai untuk menjadi pria yang guna lan sekti, ya, artinya jika kita ingin menjadi pria yang berguna, ya, ialah berguna bagi nusa dan bangsa, bagi agama, kemudian yang dijadikan kaidahnya adalah pakarti, yang suci dan luhur serta tidak menyimpang dengan dasar negara kita yaitu Pancasila. Nah, karena apa? Karena sebab semuanya telah diatur dalam aturan-aturan yang telah digariskan. Kemudian juga disepakati oleh seluruh warga negara. Ya. Kemudian yang dimaksud dengan sekti, ya,
itu bukannya orang yang anti senjata, ya, bukan dimaksudkan orang yang kebal, orang yang tidak bisa ditembus ataupun anti dari senjata tajam, ya, melainkan yang dikiaskan dalam kata sekti zaman modern saat ini adalah orang yang memiliki suatu kepandaian, yang mempunyai keahlian atau skill, ya, untuk memonitor segala maksud saya memonitor serta mendeteksi segala gejolak, ya, dan kendala yang mungkin terjadi di segala sektor. Nah, kemudian lebih jelasnya yang dimaksud di dalam syair pertama, ya, adalah seorang pria yang harus dapat menempatkan diri, ya, pada situasi, juga dapat mengantisipasi segala pergaulan, ya, dengan kewaspadaan dan penuh dengan kebijaksanaan. Kemudian syair yang kedua, ya, bunyinya bagaimana tadi, ya? Ya, bunyinya kudu andapasor. Ya, memang senjata yang paling handal, ya, di zaman yang serba maju ini hanyalah sikap yang andapasor. Ya, segala sesuatu permasalahan dapat dinetralisir dengan pakarti andapasor. Ya. Namun dengan demikian kita juga harus mengetahui batasan-batasan kita. Kita harus juga mengetahui kata tersebut, ya. Sebab apa? Karena andapasor itu sendiri bukan sifat seseorang yang takut, ya, melainkan suatu teknis, ya, ataupun teknis untuk menuju pada kejayaan, namun menggunakan cara yang lemah lembut, ya, cara yang lebih santai, ya, bukan cara yang keras dalam artian untuk memperoleh suatu kemenangan yang mutlak dan penuh dengan pertimbangan. Nah, pertimbangan yang sangat fleksibel dan tata krama yang luhur inilah yang nanti menjadi senjata ampuh dalam kita bisa menaklukkan segala sesuatu. Nah, kemudian syair yang ketiga, mengenai, jika kita sudah membahas andapasor, kemudian syair yang ketiga mengenai wani ngalah dhuwur wekasane. Nah, bisa diartikan pria dalam menghadapi suatu problem apapun, yaitu harus dengan kesabaran serta berani, ya, berani ngalah. Nah, bukan berarti tidak berani atau kalah, tetapi sebaliknya ngalah untuk menuju pada suatu kemenangan yang mutlak, ya, seperti yang difalsafahkan tadi, seperti dalam tulisan aksara Jawa, seperti itu. Nah, segala aksara Jawa, ya, bila dipangku akhirnya menjadi mati, ya, tetapi kalau orang Jawa khususnya bila dihadapi dengan sifat andapasor, ya, pada umumnya akan menaruh kesopanan serta perhatian yang penuh dengan kebijaksanaan, seperti itu. Jadi orang Jawa banyak sekali falsafah yang bisa ditelateni, bisa dipelajari, dan justru itu menjadi manfaat bagi segala kehidupan, gitu. Nah, kemudian syair yang selanjutnya tentang tumungkulo yen dipun dukani. Nah, artinya adalah bahwa seseorang apabila diberi nasihat orang, ya, yang diberi nasihat oleh orang lain yang lebih tua khususnya, harus didengarkan dengan sikap menundukkan kepada untuk memperlihatkan segala apa yang dinasihatkan, seperti itu, ya. Tetapi dengan sikap tersebutlah bukan kita terlalu takut, ya, bukan, melainkan memberikan sesuatu penghormatan kepada orang yang telah memberikan sesuatu petua atau amanat kepada kita, itu. Jadi bukan kita, kalau secara umum, ya, secara umum orang beranggapan ketika kita diberi nasihat oleh orang tua kemudian kita tunduk saja, bukan karena kita takut atau kita salah, namun kita memberi penghormatan untuk amanah yang diberikan, ya, dan juga sekaligus dapat
mengantisipasi serta mengoreksi segala yang telah kita terima sebagai bahan acuan untuk melangkah yang lebih maju serta lebih waspada. Gitu. Nah, kemudian syair yang selanjutnya mengenai bapang dan simpangi. Ya. Yang dilambangkan seperti pria dalam menghadapi sesuatu problem itu harus dihadapi dengan sifat hening, ya, hening dan heneng ataupun heneng, gitu ya. Yang dimaksud dengan hening ialah segala problem yang menimpa, ya, pada diri kita ini, pada dirinya itu dihadapi dengan jiwa seorang kesatria dan penuh dengan kesabaran serta kewaspadaan. Nah, lalu hening sendiri artinya pria dalam menyelesaikan sesuatu kegiatan tidak dibenarkan mempunyai rasa yang ragu-ragu. Ya, jika ingin menyelesaikan suatu hal harus benar-benar yakin, jangan ragu-ragu, tidak boleh setengah-setengah. Nah, itu pun terkhusus terhadap segala aktivitas yang dikerjakannya, harus percaya diri sendiri, begitu. Nah, atau dengan istilah pepatah kecekel iwae ora butek banyune. Nah, itu kalau dalam bahasa Jawa, yang artinya segala aktivitas dapat terselesaikan dengan baik dan lancar tanpa suatu pengorbanan dan tidak merugikan yang lain. Seperti itu, ya. Kemudian syair yang terakhir, ya, dalam tembang mijil yang tadi, ya, syair yang terakhir adalah ono catur mungkur. Nah, catur artinya 4, ya, jadi bisa diartikan dengan kita dapat mengalahkan 4 permasalahan, ya, maka kita juga akan mendapatkan kemenangan. 4 permasalahan ini apa saja yang dimaksudkan? Ya, 4 permasalahan ini atau 4 perkara yang dimaksud ini adalah kesucian, ya, keberanian, kesantosan, dan juga kewaskitan. Nah, untuk video bagian 1 ini sampai di sini dulu, ya. Untuk bagian video yang kedua akan saya jelaskan makna dari huruf yang kedua dari 3 kata pria tadi, ya, dan maksudnya dari huruf kedua dan ketiga dari kata pria. Nah, untuk silakan Anda subscribe channel saya ini supaya Anda tidak ketinggalan update video pada part 2 dan part yang ketiga nanti, ya. Dan mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.